Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Zaki Ramadan dengan NIM 2023 31157. Kali ini saya akan membuat activity diagramnya untuk praktikum rekayasa perangkat lunak kelas F, untuk praktikum keduanya. Oke, di sini saya akan memulai. Yang pertama itu kita menggunakan kontainer. Di sini kita butuh 4. Karena sesuai yang di soal itu ada customer, sistem, restoran, dan driver. Jadi kita butuh 4 di sini. Kita jajarkan saja 4-4-nya di sini. Nah, oke, sudah kita rapikan terlebih dahulu. Oke. Yang pertama di sini kita kasih nama dia adalah customer. Yang kedua ini adalah sistem. Selanjutnya ada restoran. Dan yang terakhir itu ada drivernya. Oke, setelah seperti ini kita tarik dulu agar dia cukup buat sampai ininya. Karena kita bakal panjang pengerjaannya. Kita tarik dulu seginilah kurang lebih. Oke, jika sudah maka kita akan memulai. Yang pertama itu kita buat dari driver dulu. Kita menggunakan circle di sini sebagai start. Selanjutnya kita pakai rectangle tapi yang ujungnya agak seperti ini. Di situ customer itu dia dari memulai itu dia bisa langsung memilih restoran yang dia inginkan. Selanjutnya itu bisa juga untuk jika sudah mendapatkannya dia lanjut memilih menu. Habis memilih menu, dia juga bisa melakukan untuk memasukkan ke dalam daftar pesanan. Nah, jika sudah jadi seperti ini, kita rapikan. Kita tarik dari sini, dari sini. Nah, jika sudah seperti ini, apalagi yang bisa customer lakukan setelah memasukkan pesanan ke dalam setelah memasukkan ke dalam daftar pesanan, dia bisa melakukan check out. Melakukan check out. Oke, jika sudah kita ini lagi. Salah. Jika sudah dia juga bisa melakukan eh, pemilihan metode pembayarannya. Oke, dari sini, dari melakukan pemilihan metode pembayaran, dia akan masuk ke sistemnya. Sebentar, kita rapikan terlebih dahulu. Oke. Setelah dia melakukan pemilihan metode pembayaran, maka dia akan masuk ke sistem untuk melihat atau cek dananya. Oke. Setelah seperti ini kita kurang panjang, kita lakukan pemanjangan lagi.
sedikit. Oke, setelah melihat cek dananya, di sini itu akan melakukan iya atau tidak. Kita di sini bakal mengetahui apakah ada saldo. Jika dia iya, ya, kita bikin satu lagi tidak. Tidak. Di sini, jika tidak ada saldo, maka kita akan melakukan top up dana. Oke. Jika tidak ada saldo, di sini dia akan melakukan top up dana, dan dari top up dana dia akan balik lagi untuk melakukan pemilihan metode pembayaran jika sudah melakukan top up dana. Selanjutnya, jika ada saldo, maka kita akan melakukan pemotongan dana karena untuk membeli yang tadi. Ini kan untuk sini. Di sini. Jika ya, nah seperti ini. Jika dia tidak ada saldo, maka dia akan melakukan top up dana dan melanjutkan ke pemilihan metode pembayaran seperti ini. Tetapi jika dia ada saldo, maka akan melakukan pemotongan dana. Dari pemotongan dana ini, dia akan melanjutkan lagi untuk mengirimkan pesanan kepada resto. Nah, jika sudah melakukan pengiriman pesanan kepada resto, maka resto itu akan menerima notifikasinya. Itu akan seperti ini. Restoran menerima notifikasi. Setelah restoran menerima notifikasinya, dia akan melakukan ya atau tidak lagi. Nah, seperti ini. Jika di sini kita akan melakukan seperti ini. Nah, di sini apakah restoran terima pesanan? Jika iya, jika tidak, maka di sini pesanan dibatalkan, dan dana dikembalikan. Tetapi jika pesanan itu diterima, maka di sini akan melakukan konfirmasi dan akan menyiapkan pesanannya. Oke. Jika sudah seperti ini, maka di paling bawah sini kita akan membuat baru lagi. Untuk dia akan balik. Jadi dari restoran akan balik ke sistem lagi untuk melakukan pencarian driver. Nah, jika sudah melakukan pencarian driver,
di sini, maka kita akan tinggal membuat di bagian drivernya. Seperti ini. Nah, jika sudah pencarian driver, maka driver nih akan driver menerima pesanan. Driver akan menerima pesanan. Nah, jika sudah, selanjutnya itu dia akan mengambil pesanan di resto. Jika sudah lagi, maka dia akan mengantarkan makanan ke pelanggan. Jaraknya agak terlalu dekat, kita kasih jauh-jauh sedikit. Oke, seperti ini. Akan mengantarkan pesanan ke pelanggan, dan driver itu setelah mengantarkan makanan ke pelanggan, biasanya dia tuh akan mengkonfirmasi pesanan bahwa pesanan ini telah selesai. Oke. Dari sini, maka dia akan balik ke sistem lagi untuk melaporkan bahwa pesanan telah selesai. Oke. Ini sudah jadi. Mungkin segini activity diagramnya. Dia jadi dari customer customer melakukan untuk memilih restoran yang dia inginkan. Dari restoran yang dia inginkan ini, jika dia sudah ketemu, maka dia akan memilih menu. Jika sudah, akan memasukkan ke dalam daftar pesanan, melakukan check out, pilih metode pembayaran. Di metode pembayaran ini dia cek dananya dulu ada saldo atau enggak. Kalau dia tidak ada, dia akan melakukan top up dana dan melakukan lagi ke pengulangan ke pemilihan metode pembayaran. Tetapi jika dia ada saldo, maka dia akan langsung masuk ke pemotongan dana. Dari pemotongan dana ini, dia akan mengirimkan pesanan kepada resto. Dari mengirimkan pesanan kepada resto ini, resto akan menerima notifikasinya. Terima pesanan atau tidak. Jika iya, konfirmasi dan akan menyiapkan pesanannya. Jika tidak, pesanan dibatalkan dan dana dikembalikan. Nah, setelah melakukan konfirmasi untuk menyiapkan pesanannya ini, jika sudah, dia akan kembali lagi ke sistem untuk melakukan pencarian driver. Setelah dapat driver akan menerima pesanan. Jika sudah menerima, dia akan mengambil pesanan di resto. Selanjutnya dia akan mengantarkan makanan itu ke pelanggannya. Dan yang terakhir itu, driver akan mengkonfirmasi bahwa pesanannya itu telah selesai. Dan dia akan balik lagi ke sistem untuk sistem ini memunculkan bahwa pesanan itu telah selesai. Mungkin sekian dari praktikum 2 ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Mungkin masih banyak penjelasan yang kurang. Cuman segitu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.